semata-mata karena Allah dan hanya kepada Allah saja, tidak boleh dipalingkan kepada yang lain. Kalau seluruh bentuk ibadah dipalingkan satu saja kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirkun akbar. Maka disebutkan dalam kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang malingkan satu saja dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Musyrik kafir. Dasarnya apa? Dikatakan orang yang meninggalkan ibadah kepada selain Allah bahwa dia musyrik kafir. Dasar yang pertama yaitu Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid-masjid milik Allah dan tidak boleh mengadakan ibadah kepada selain Allah padanya. Masjid milik Allah artinya masjid yang pertama tempat ibadah, yang kedua anggota sujud milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah padanya. Yang kedua dasarnya seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Antum lihat halaman 186. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah ilah yang lain selain Allah padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya pada Rabb-nya, sungguh orang-orang kafir tidak akan beruntung. Jadi orang-orang kafir tidak akan beruntung. Di sini disebutkan dalam ayat ini kafir. Kenapa? Dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Saya ulangi lagi dan antum perhatikan. Antum perhatikan tentang masalah kesyirikan ini, halaman 186. Jadi contoh-contoh perbuatan syirik yang masih dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu berdoa kepada orang yang sudah mati. Berdoa meminta kepada orang yang sudah mati, apakah itu nabi, wali maupun yang lainnya. Perbuatan ini syirkun akbar. Berdoa memohon kepada selain Allah, seperti berdoa atau meminta suatu hajat, minta tolong, istighatsah, minta tolong di saat sulit kepada orang mati, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, atau minta rezeki atau minta kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan lainnya kepada selain Allah. Dia meminta atau memohon kepada selain Allah, maka perbuatan ini syirkun akbar. Jadi orang yang meminta tolong di saat sulit, berdoa kepada kuburan nabi, kuburannya wali, kuburan habib, kiai, kuburan keramat dan yang lainnya yang dianggap oleh mereka sebagai keramat, mereka minta, maka mereka telah menyekutukan Allah. Ini syirkun akbar. Dan ini menafikan dari syahadat yang dia sudah ucapkan, la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat ini, mestinya dia ingkari semua sesembahan selain Allah. Dia ingkari karena seluruhnya tidak memberikan manfaat sama sekali. Tidak memberikan manfaat. Kubur-kubur itu tidak memberikan manfaat dan mereka tidak bisa menolak bahaya. Allah berfirman dalam surah Yunus surah 10 ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa, jangan kalian meminta, jangan kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian dan tidak dapat menolak bahaya. Kalau kalian lakukan juga, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik. Dan ingat, kalau kita ditimpa bahaya, bentuknya apa saja bahaya itu, tidak akan ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila kalian ditimpakan oleh bahaya, tidak akan dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Tidak akan dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdoa atau meminta kepada selain Allah adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah, meminta manfaat atau dihilangkan bahaya kepada selain Allah, adalah orang yang paling bodoh di muka bumi dan orang yang paling sesat di muka bumi.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'dan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6, "Wa man adallu", tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan siapa? Yaitu orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yaitu yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Allah yang mengatakan demikian. Perhatikan, yang mengatakan bahwa orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah, orang yang paling sesat, yang mengatakan adalah Allah dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa, orang yang meminta kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Orang-orang yang datang ke kubur-kubur wali, apa mereka bisa menjawab? Tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Yang datang ke kuburan Habib, ke kuburan Kiai atau yang lainnya, tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Hatta yang datang ke kuburan Nabi, dia minta, tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, mereka lalai dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan nanti apabila dikumpulkan pada hari kiamat, maka orang-orang itu menjadi musuh dan mereka mengingkari orang-orang yang berdoa kepadanya. Seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Nabi mengingkari orang-orang yang menyembahnya. Begitu juga para sahabat yang disembah mengingkari semuanya. Dan orang-orang yang soleh yang disembah itu semuanya akan mengingkari nanti pada hari kiamat. Saya tidak menyuruh mereka untuk menyembah saya. Makanya Allah menyebutkan, "Waman adallu mimma yad'u min dunillah." Tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa, orang yang meminta, orang yang memohon kepada selain Allah. Karena itu ikhwani fiddin, azakumullah, kita harus mengingatkan kaum muslimin ini dari syirik dan bahaya kesyirikan. Diajak mereka untuk berpikir, bagaimana orang yang sudah mati bisa menjawab panggilan orang yang hidup. Sedangkan ketika dia meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, digotong, disolatkan, dikuburkan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah mati orang datang berbondong-bondong ke kuburannya untuk minta sesuatu. Di mana akalnya? Mesti dia berpikir, tidak memberikan manfaat sama sekali. Tapi masih banyak, masih jutaan kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan wali. Dan setiap tahun di Indonesia ini tambah kuburan itu. Setiap tahun tambah. Bahkan orang yang jahat juga, peminum khamar, dianggap oleh mereka sebagai wali. Indonesia tambah. Karena tambahnya perbuatan syirik, maka bertambah juga musibah, bertambah malapetaka. Karena banyak orang menyekutukan Allah. Karena dosa besar yang paling besar dari seluruh dosa, yang paling besar adalah syirik. Yang Nabi sudah ingatkan dalam hadisnya, Nabi bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian faqal ala wa qawlu zur wa syahadatu zur fama zala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Antum lihat halaman 184 185. Nabi bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?" Beliau mengulangi 3 kali. Mereka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah." Dosa besar yang paling besar syirik, menyekutukan Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Dosa besar yang paling besar, durhaka kepada orang tua. Artinya tidak berbakti kepada orang tua, melecehkan orang tuanya, kurang ajar kepada orang tuanya. Ini durhaka kepada orang tua, dosa besar yang paling besar. Kemudian ketika itu beliau bersandar lalu duduk dengan tegak. Beliau mengatakan, "Ingatlah
Jangan kalian berkata dusta. Jangan kalian berkata